Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh dengan barokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara rukinan Iksandi Ikatan Santri dan Alumni Pesantren Darul Hikmah Komisariat Surabaya. Semoga dengan Allah taala dijadikan pertemuan yang barokah, membawa kebahagiaan, membawa pencerahan bagi kita semua. Karena hanya pencerahan dari Allah dan hidayah itulah yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan yang sejati, baik di dunia atau di akhirat. Karena tanpa hidayah dari Allah, tanpa pencerahan dari Allah, kita semua tidak akan bisa beriman dan berislam dengan baik. Salawat serta salam mari kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, mengajarkan kepada kita agama yang benar, mengajarkan kepada kita agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun penuh dengan tantangan dan rintangan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan akhlakul karimah, dengan uswatun hasanah, sehingga patutlah jika kita bersyukur, berterima kasih kepada beliau dengan membacakan sholawat sebanyak-banyaknya. Meskipun Nabi Muhammad tidak membutuhkan doa dari kita karena beliau adalah maksum ahli surga, akan tetapi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca sholawat seperti itu dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan sholawat itu kepada zat beliau sendiri dengan firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Walaupun sholawat dari Allah dan malaikat itu berbeda dengan sholawat dari kita, maka Allah Ta'ala kemudian memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Itulah yang kemudian menjadikan sholawat itu sangat berharga, karena sholawat itu menjadi ibadah. Sholawat juga wajib dibaca di dalam sholat. Tanpa sholawat, sholat tidak sah. Sehingga dari situ jelas dan nyata kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari berbanyak baca sholawat itu. Karena membaca sholawat tidak hanya bermanfaat kepada Nabi Muhammad, tapi juga bermanfaat kepada kita sendiri. Para sahabat-sahabat dalam dunia sekalian, perlu dipahami bersama bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang adaptif, suka beradaptasi. Ketika hidup di satu tempat, maka manusia itu dengan cepat beradaptasi. Di lingkungan yang berbeda beradaptasi, di cuaca yang berbeda juga beradaptasi. Maka kemudian muncul yang dinamakan teori evolusi. Walaupun evolusi itu masih teori, yang namanya teori
itu bisa berubah-ubah. Dan saya termasuk orang yang tidak percaya pada teori evolusi Darwin. Masa manusia dikatakan berasal dari kera? Kalau manusia dari kera, berarti kalau kita pergi ke kebun binatang kan menjenguk kakek dan nenek kita di sana. Itu sebenarnya teori yang menurut saya itu mengada-ada. Karena kalau dikacakan pada Al-Quran, tentunya manusia pertama itu Nabi Allah Adam alaihissalam, yang diciptakan sempurna langsung manusia bukan kera. Kemudian Allah Ta'ala juga menciptakan Ibu Hawa yang juga manusia dengan sempurna. Walaupun kemudian ketika menjadi ilmu pengetahuan yang dikenalkan kepada anak cucu kita, teori Darwin itu dinomorsatukan karena mungkin keilmuan dunia ini dikuasai oleh orang barat, sehingga semuanya harus ikut kepada hegemoni barat, kekuasaan barat, keilmuan barat, dan kita dipaksa untuk percaya. Tapi kita punya Al-Quran, punya agama Islam yang datanya juga valid dan jelas. Oleh karena itu seadaptif apapun manusia tentu tidak akan pernah berevolusi seperti yang mereka katakan. Tapi fokus dari pembahasan saya pada malam hari ini bukan itu, tapi bagaimana adaptivisme manusia ini kemudian mempengaruhi pola pikir yang terkadang menarik kepada hal-hal yang negatif atau juga positif. Disinilah kemudian kekuatan mental seseorang berpengaruh. Seperti saudara-saudara sekalian yang dulu pernah mondok di pesantren, di sana kita diajarkan, membiasakan untuk menjalankan agama Islam semaksimal mungkin, mulai dari sholat 5 waktu, mulai dari kebiasaan puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain, sholat malam, dan lain sebagainya. Berpakaian juga menutup aurat dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika sudah terjun ke masyarakat, karena adaptif, terkadang ini berubah. Yang asalnya sholat 5 waktu lengkap, akhirnya berangsur-angsur kodok. Setelah berangsur-angsur kodok, karena lama tidak ke pondok, lama juga tidak berkumpul bersama teman-teman, akhirnya sholatnya berkurang satu demi satu. Asalnya 5 jadi 4, jadi 3, akhirnya jadi 2, dan akhirnya nggak sholat sama sekali. Ini adaptif yang negatif. Kenapa? Karena yang diadaptasi itu ternyata menurun dari standar yang asalnya abidun sholihun, orang yang beribadah dan soleh. Akhirnya karena adaptasi dengan alasan pembenaran ini, karena saya sibuk, karena saya bekerja, karena saya ini, akhirnya berkurang. Akhirnya kemudian ditinggalkanlah ajaran agamanya. Maka ini termasuk orang-orang yang betul-betul merugi. Oleh karena itu, saya cuma hanya mengingatkan kembali melalui pertemuan seperti ini, bahwasanya ada hal yang harus dianggap serius, tidak boleh diremehkan begitu. Kalau dunia, masalah dunia itu seharusnya diremehkan, karena di Al-Quran itu kita sering mendengarkan, kita sering membaca bahwa dunia itu hanyalah mata'ul ghurur, kan begitu. Itu tidak serius. Justru yang serius itu kehidupan di akhirat, itu yang pasti akan kita alami. Semua orang pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian, kecuali Tuhan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti hancur kecuali Tuhan Allah. Nah, kematian itu pasti, dan itu sudah dipertontonkan oleh Allah di sekitar kita.
kita melihat bagaimana orang yang tua meninggal karena penyakit. Kadang kita melihat anak-anak yang muda juga meninggal karena kecelakaan. Kita melihat dengan jelas, tapi terkadang itu tidak bisa menjadi nasihat bagi kita. Ya jadi nasihat paling 2 hari karena ada kakeknya meninggal lalu ingat mati, akhirnya sholat. Setelah 2 hari luntur lagi, adaptifnya muncul. Adaptasi pada situasi, adaptasi pada pekerjaan dan sebagainya. Padahal pekerjaan atau dunia ini tidak serius. Loh, kok bisa tidak serius? Karena memang manusia itu bisa hidup hanya dengan bohong nih. Nih singkong. Ini bisa membuat kamu hidup 2 hari 2 malam. Sepiring singkong. Tidak percaya? Silakan dicoba. Pagi kamu makan singkong 1. Jangan banyak-banyak lah. Kalau banyak-banyak buat kenyang itu kan yang buat jadi penyakit asam urat, jadi manis, terus darah tinggi. Itu kan karena terlalu banyak makan. Coba makan singkong 1 pagi. Nanti tengah hari makan 1, sore makan 1. Kamu akan hidup hanya dengan 3 potong singkong. Mungkin ini menurut kamu teori, tapi pikirlah dengan baik. Karena saya mengalami sendiri. Kemarin waktu saya ujian doktor itu saya pagi sudah berangkat, nggak sarapan. Karena ada teman yang ujian. Saya kan perlu tahu. Ya. Itu 2 jam di situ kan nggak ada makanan karena memang itu hanya minuman. Lapar, jelas. Apalagi setelah Jumatan saya harus ujian. Setelah Jumatan saya harus ujian. Gitu. Akhirnya Jumatan pun belum makan, lapar. Gitu. Sampai ujian saya makan sepotong roti donat dibelikan sama istri. Makan langsung ujian. Alhamdulillah, tidak ada masalah kan? Saya kan, berarti kelaparan nih pikiran, enggak, ternyata enggak. Sampai selesai ujian, makan semua saya betul-betul kan, belum sempat makan. Tidak sempat makan. Sampai makanan itu habis, saya enggak makan. Padahal saya yang ujian, saya yang bayar waktu itu kan. Yang makan kan bawahnya Pak Jeris, Jadi di waktu ujian itu saya sehari itu saya makan cuma 1 donat dan minum air ini. Tapi alhamdulillah sehat. Bahkan bisa ujian, bisa malah terasa lebih sehat. Saya jadi teringat kepada sabda Rasulullah, "Sumu tasibu." Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Tapi berapa banyak orang yang percaya? Kadang orang kan percaya kalau nggak makan saya mati yang begitu. Enggak. Manusia itu bisa hidup tanpa makanan 3 hari. Kalau tanpa minuman hanya 1 hari. Jelas tuh. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Ketika ada orang pontang-panting cari makan, maksudnya kerja cari uang itu, padahal dia bisa hidup hanya dengan 3 potong bohong yang harganya berapa kalau bohong? Mohon maaf, ini kan sebagai istilahnya itu berpikirlah, sebagai berpikir. Berarti manusia itu kebanyakan dia mencari bukan untuk hidup, tapi mencari kenyamanan dalam hidup, kan begitu? Bukan hanya makan untuk hidup, bukan. Makanya kalau ada orang Korea nyari anak bini nyari, enggak. Kalau secara logika, kamu umpamanya kerja dalam 1 hari atau ada yang kerja UMR 5 juta umpamanya. Itu kalau dibeli bohong oleh itu. Nah ini cuma pertanyaan yang simpel saja kan. Nah masalahnya kan karena kadang kita harus makan ke restoran yang mahal, gaya-gayaan, bayar kredit NMAX kan begitu, yang membuat kurang, ya betul apa enggak? Ya itu masalahnya. Dan terkadang itu membuat kita tidak sholat.
gara-gara itu. Coba dipikir, apa pengiran lo pegel? Apakah Tuhan tidak akan marah kalau seperti itu? Dan itu terjadi nyata, tapi karena menjadi gaya, sepertinya itu dianggap kita itu punya hak untuk meninggalkan ibadah hanya karena mencari makan. Padahal kita bukan mencari makan, tapi mencari nyaman. Dan Tuhan ditinggalkan karena mencari nyaman. Itu Tuhan tersinggung. Gitu. Bukan tidak boleh kita kaya. Islam tidak pernah melarang kita kaya. Tapi jangan sampai kaya itu membuat kita meninggalkan ubudiyah, meninggalkan kewajiban. Toh Islam itu murah. Kewajibannya kan cuma sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya kan? Kemudian zakat kalau kita punya harta, haji kalau kita mampu. Yang betul-betul ciri-ciri keislaman itu tampak di sholat. Jadi kalau sampai ingin tahu siapa yang betul-betul Islamnya itu kuat dan lengkap, nanti malam setelah subuh lihat di masjid ini. Siapa itu yang ada di dalam masjid? Itu yang Islamnya kuat dan lengkap. Loh, kan bisa saja sholat di rumah. Iya bisa, tapi kan gak kelihatan. Kita kan ingin tahu yang jelas yang jamaah ini. Itu Islamnya kuat dan lengkap. Itu. Kenapa? Kita kembali kepada masalah tadi itu. Kita itu sebenarnya Allah Ta'ala tidak membebankan sesuatu yang berat kepada kita. Toh sholat nggak sampai setengah jam, bersabanya sampai setengah jam. Nggak ada, paling 5 menit itu pun kalau nyampe 2 menit selesai. Berapa. Tapi cocok males aku. Nah ini masalahnya di sini dia kita. Kenapa? Karena kita menganggap haknya Tuhan itu remeh. Jalan pengeran, engkau istighfar baik. Itu kan, itu pun kalau sempat istighfar, kadang nggak ingat sama sekali. Dan terkadang kita lupa. Ini penemuan pencerahannya untuk saya. Terkadang kita lupa bahwa kenyamanan yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah maksimal. Bukan dengan kekayaan, tapi dengan kesehatan. Kamu yang masih muda, yang sehat, pagi, siang, sore, hanya nyaman, makannya nyaman, berkah bisa itu. Syukur bro, syukur. Kalau kamu ingin bersyukur karena itu, ayolah kapan-kapan pergi ke Karangmanjangan rumah sakit paru. Kamu lihat orang-orang tai-teletayan kalau misalnya aku sek pakai oksigen, bayar untuk oksigennya, kurus badannya. Lihat itu. Coba lihat kamu yang lempo, sehat, gogo, tapi lapun gitu. Masih tidak bersyukur? Ya itu yang membuat kita jauh dari Allah gitu. Makanya kalau sholat itu kan bersyukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurnya di situ di sholat. Nah, selain itu kalau kita bersyukur, ini nanti rentetannya ke belakang kan masalah hidayah. Selain itu kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jadi kayak kalau kita maunya beli sepeda motor baru, ya bersyukur, doa bersama, sedekah, syukur. Atau kalau kita punya rezeki banyak, ya bersyukur, kasih anak yatim 10 ribuan, punya rezeki umpamanya 10 juta dapat kasih, umpamanya yang 1 juta alokasikan, yang 500 ribu ke masjid, ya amal jariah, yang 500 ribu sedekah ke teman dan anak yatim gitu. Ini akan menjaga kemakmuran yang Allah berikan kepada kita itu bertahan lama. Kalau kamu dapat uang atau dapat rezeki tidak mau bersyukur, ya itu nanti dengan Allah Ta'ala dicabut itu. Karena memang justru syukur itu adalah yang membuat rezeki atau kenikmatan itu akan ditambah terus oleh Allah SWT. Ini orang Islam ya, orang Islam.
Kalau orang kafir seperti orang Nasrani atau selain Islam lah, itu di Al-Quran sudah disebutkan, kamu jangan heran kepada kemakmuran yang diterima oleh orang-orang non-Islam, karena itu adalah harta yang sedikit. Setelah itu mereka akan disiksa. Itu di Al-Quran ada banyak kalimat-kalimat seperti itu. Makanya saya tidak heran kalau ada orang yang kafir itu justru tambah kaya. Kalau orang Islam pasti diberi cobaan. Jadi kaya kadang menemukan masalah kemudian turun. Nanti kaya itu upaya Allah agar kita mengingat Allah, agar kita tahu kita ini berhasil sukses bukan karena usaha kita sendiri. Itu hanya Allah yang memberikan petunjuk, memberikan takdirnya kita sukses. Makanya orang itu harus sholat baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu penting. Kemudian di tengah-tengah kalimat Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kedua. Jadi tadi itu tentang masalah bersyukur. Yang kedua, kita itu Islam, kita itu sholat, kita itu puasa, itu bukan karena kita, itu hidayah dari Allah. Kalau Allah Ta'ala memberikan hidayah, maka orang-orang yang dari kecil bermaksiat pun akan berubah menjadi orang Islam. Sebaliknya kalau Allah cabut hidayah itu, walaupun orang-orang itu awalnya Islam dari kecil, khusyuk bahkan habib umpamanya, asegaf umpamanya, tapi setelah tua kafir, kan ada pendeta yang marganya asegaf. Nanti dicek di internet kalau tidak percaya. Gitu. Jadi kita Islam, kita sholat, kita itu hidayah Allah, petunjuk dari Allah. Makanya anak-anak yang kemudian orang-orang yang tidak sholat, maka hati-hati, karena sebagian hidayahnya itu sudah dicabut. Takut itu menjadi tanda ahli neraka. Tapi ya insya Allah kalau yang hadir ini kan masih mau hadir lah, minimal mendengarkan, mungkin terbersih di dalam hati. Iya ya, saya ini termasuk yang hidayahnya kurang. Makanya nanti malam tuh baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ihdinas siratal mustaqimnya diulang 1000 kali. Ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya ini hasilnya banyak, bukan hanya untuk mengembalikan hidayah. Terkadang kamu kerja bingung, saya mau kerja apa ya? Itu diamalkan, Fatihahnya dibaca, setelah ihdinas siratal mustaqim dibaca 1000, lalu dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka insyaallah akan diberi petunjuk pekerjaan apa yang paling cocok buat kamu. Kan ada itu, saya baca tadi pagi itu ada anak pesantren mana itu berseru di TikTok, saya lulus pesantren langsung jadi ojol bangkrut, tak dapat orderan, akhirnya putar balik jadi ini, gagal lagi, putar balik dan gagal, pokoknya gagal terus ceritanya itu. Akhirnya saya komen di belakang, mungkin kamu kurang berziarah ke pesantren moyang dulu. San marene mondok, boyong palontar ke pondok sekali. Akhirnya apa? Barokahnya pesantrennya nggak dapat karena putus. Ya akhirnya mengandalkan dirinya sendiri, sedangkan background pendidikan kurang karena tidak kuliah. Akhirnya apa yang terjadi? Mau kerja ini harus ijazah, kerja ini ijazah, kerja ini S1. Kalau yang S1 paling ya jadi cleaning service umpamanya, atau yang gajinya ya gitu. Nah itu masalahnya, kita anak pesantren, walaupun umpamanya ada yang nggak kuliah atau apa, tapi ada yang kita andalkan, barokahnya pondok. Tapi ini hanya bisa didapat kalau kamu konek. Akhirnya konek itu bersambung dengan pondoknya, walaupun sudah boyong. Kalau ada kegiatan di sandi datang. Minimal
doa dari gurumu itu nyampe gitu. Walaupun sampainya nggak langsung jelbuk pakai gor sepeda motor, ya enggak begitu. Kalau begitu rempak piro. Tapi itu akan pelan-pelan nyata terwujud. Kamu kerja yang asalnya harusnya bangkrut atau rugi, nanti ternyata nggak jadi rugi. Gitu. Saya ingat ceritanya salah satu wali santri. Salah satu wali santri itu kan punya anak mondok di Darul Hikmah gitu. Kemudian ditelepon sama anaknya, "Pak, tangke saya tanya Pak, keren, Bapak mau nikah saya sekali." Susah. Akhirnya jam masjid pas tepapak orang sesoki kancang. Lagi main beri peste pas bisa betaan. Langsung kira makin dah. Lagi mah pacangnya iya. Hari mungkin lagar keng tangga anak sendiri sikit. Kalau nih bisa sekali. Keng masalah tangga anak dan pun minta keren. Apa saya tadi saya bagi dia. Itu. Hidayahnya masuk. Wih, anak santrinya ini semacam keanehan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah keanehan seperti itu masih ada di dalam diri kamu? Jelas pasti ada, masih ada orang konek yang hadir itu namanya kan konek. Tapi mungkin tidak terasa secara langsung. Tapi terkadang ketika kita mengalami suatu masalah, di mana kemudian itu terdesak, tiba-tiba muncul jalan keluar. Ini mungkin juga sering terjadi. Sejauh mana kamu konek ke pondok, ya begitu. Munculnya kadang di situ, bukan kemudian ketika diminta melodi bisa ya, mungkin itu nggak baik lah. Tapi ketika dibutuhkan, ini barokah. Nah, ini yang aneh dari anak-anak santri itu barokah seperti ini. Maka dari itu, kalau ingin barokah itu nyampe, pintunya harus bersih. Apa? Ibadahnya. Jadi mengenai asma baca, yaitu pintunya lo bersih, melarat dah bang barokah gitu. Tapi kalau kamu sholat lengkap, puasa lengkap, ya kalau punya harta yang zakat, kalau mampu haji, maka itu akan cepat mengalir kepada kamu. Begitu. Bisa dimengerti. Nah, ketika kamu nanya kenapa ini saya kok enggak sukses, kenapa? Coba tanya, ibadahmu lengkap enggak? Terus kamu itu sudah sering bersyukur enggak kepada Allah? Kalau seringnya ampun, nyala pangeran, kenapa? Ya kapan kamu dapat barokah? Enggak begitu cara kerjanya. Cara kerjanya ya ibadahnya lengkap dan syukur, kemudian usaha juga konek ke pondoknya, maka insya Allah kamu itu nanti akan mendapatkan pembuka dari Allah. Dan jangan lupa amalannya dibaca. Karena anak pondok itu punya amalan, setiap pondok punya amalan, tidak sama. Ada pondok itu amalannya sholat malam, di Darul Hikmah enggak seperti itu kan. Ada yang amalannya itu puasa Senin Kamis di pondok itu diwajibkan. Di Darul Hikmah enggak begitu. Di Darul Hikmah amalan yang diwajibkan apa? Sholat jamaah. Sholat jamaah dan hasbunallah. Tuh hasbunallahnya dijaga. Kalau jamaah mungkin sulitlah dijaga dan itu bukan hal yang wajib. Tapi kalau bisa dijaga, oh keren. Kamu di mana-mana kerja jadi ojol, umpamanya duhur langsung berhenti jadi masjid jamaah. Coba dicek nanti, kan laris nanti orderannya. Laris. Dicoba. Oh, kamu yang kerja jadi apa, tukang parkir umpamanya, selalu sedia baju suci. Nanti kalau ada berhenti dulu cari masjid, sholat jamaah. Baru setelah itu kerja lagi. Oh, yang motong umpamanya yang jadi tukang pangkas rambut, kalau lagi adzan langsung tutup dibalik sedang sholat. Itu
Nah, biasanya kan kalau yang dibalik itu kan sedang istirahat. Ya, jangan balik sedang sholat. Sholat di masjid. Nanti kalau sudah selesai jamaah kerja lagi. Kalau jalan ke sebelum, makanya jangan tahu itu untuk pak ramai. Saya dina akhir aku kan boleh. Lalu dina kodok pergi maresa. Nah, itu yang kadang tidak mendatangkan barokah. Maka dari itu, harta itu jangan terlalu dikejar. Dia akan lari terbirit-birit. Tapi kalau kita berbakti kepada yang sang pemberi harta, maka harta itu akan datang dari segala arah, walaupun tidak terlalu berlebihan. Ya iyalah, kalau orang Islam diberi harta terlalu banyak, akibatnya kadang lupa. Akhirnya gaya hidupnya belum berubah. Yang asalnya dulu sholat, setelah punya harta, bajunya nemu berdiskotik kan. Nah, itu kalau diberi kelebihan uang. Makanya banyak di antara kita kadang Allah tidak berikan kelebihan uang. 50.000 pun pas untuk hidup gitu. Karena Allah Ta'ala itu menjaga kepada kamu. Tak kau mau lebih dari 200.000, nak kau pasti lebih dari sekian. Dia tuh mau berenek kelap kamu. Nah ya, lebih dikit itu bener karaoke. Nah, itu Allah Ta'ala sayang, bisa lebih. Ada yang lebih makin dikit itu mau karaoke. Raja lebih torok pada pantangan dan keuangan. Itu kadang Allah Ta'ala seperti itu. Makanya kalau kamu ingin dilebihkan oleh Allah, kamu doa, ya Allah, saya janji, walaupun sampean lebihkan saya umpamanya ratusan juta, saya tidak akan berubah, tetap akan menghamba dengan baik kepada saudara. Siapa tahu Allah Ta'ala misalnya, oh ya, saya kawinkan, nanti kamu diberi kekayaan kalau seperti itu. Kadang Allah Ta'ala itu ya masih menahan begitu, karena sayang kepada kamu. Dalam kitab Hikam, al-man'u ainul iqab, mencegah itu hakikat dari pemberi. Tapi kalau kamu sudah siap kaya, insya Allah nanti Allah kasih kekayaan. Kamu tidak usah mikir bagaimana caranya. Saya cuma tukang potong umpamanya, atau saya cuma ojol. Loh, kalau Allah Ta'ala berkehendak kamu kaya, jalan itu akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya kalau Allah Ta'ala berkehendak kamu miskin, walaupun kamu sekarang kaya, coba pekobong gitu. Coba pekobong, mau ngejak orangnya petani. Gitu, Pak. Hamba itu beda artis ya, Pak. Sokin mana Pak mobil waktu tabrak mati langsung. Ya itu cara Allah begitu. Jadi kalau akan mencabut. Makanya saya teringat ceritanya almarhum abah saya itu sering memberikan nasihat begini kepada orang. Kalau kamu usaha, lalu kamu sukses, sukses, lorong-lorong, masuk sukses itu aja, hati-hati. Kalau bukan hartamu, nyawamu itu akan dicabut. Saya mendengar abah saya menasihati orang itu bukan hanya 1-2 kali. Alumni yang mau saya sukses itu cocok, ingat deh, mau beli orang nggak punya, sang keker lo bisa tanya boleh. Justru orang itu sewajar, mau ke orang, ya seperti orang bernafas. Yo, mau bernafas itu, paham? Itu hikmah. Makanya kalau kamu usaha tuh bagus, itu berarti kamu akan tetap diberikan atau dipertahankan harta itu. Tapi kalau kamu sukses terus gak pernah gagal, sukses terus, awas. Sekali gagal hancur. Kalau enggak, orangnya itu. Nah, itu nasihat, sekedar masukan. Untuk depannya ya nanti cobalah tiap diri kamu nih ya, tiap diri kamu itu menjaga kepada amalanmu sendiri. Itu urusanmu dengan Allah. Enggak ada orang yang bisa menilai itu. Kamu baik atau tidak, Allah yang tahu. Tapi
lebih baik menjadi orang baik di hadapan Allah daripada menjadi orang yang buruk. Kalau dunia ini sementara, toh dalam perhitungan jam akhirat kamu hidup di dunia cuma 2 jam. Karena apa? Satu hari di akhirat 1000 tahun hitungan dunia. Kalau 1000 tahun hitungan dunia, satu hari di akhirat, kalau di 24 jam kan, coba dibagi. Kan hanya 2 jam kamu hidup di dunia. Kalau bisa hidup 100 tahun. Kalau kamu bisa hidup 100 tahun, paling 2 jam di dunia. Perspektif Tuhan seperti itu. Kan rasanya tuh 2 jam di dunia itu kan sampai 100 tahun ada proses ini. Tapi pada akhirnya tetap dapat mati. Sehingga ya nyari sano sebelum mati. Dan itulah yang dimaksud dengan iktanim khamsan qabla khamsin. Itu di hadis seperti kamu harus memanfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Ya termasuk hidupmu sebelum matimu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu, dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Dan udah jalan. Makin pada teman-teman dan orang yang terobongnya. Biasa Pak Purwoma. Tapi kaca cicil apa-apa. Orang jauh kan, semuanya jauh. Aku malu kan. Itu. Sangkan besok saya juga ada acara paginya, siangnya juga ada acara ujian disertasinya teman itu di tempat Kek Malet Kelak Mister orang undang itu. Entah nyapo atau kalau nyapo banyak itu. Cuma masih banyak acara gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.